Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai ayat 42. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 42, saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka ke mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang yang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang itu disuruh keluar sebentar. Sudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea, yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara, ayat perenungan kita hari ini menceritakan mengenai penangkapan kedua yang terjadi kepada para rasul. Mereka ditangkap karena telah melanggar perintah yang telah diberikan pada saat penangkapan yang pertama, yaitu agar mereka tidak lagi mengajar dalam nama Yesus. Mendengar hal tersebut, Petrus dan rasul-rasul menjawab bahwa mereka harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dan mendengar apa yang telah dikatakan rasul-rasul itu, sangat tertusuklah hati imam besar dan ahli Taurat, dan mereka bermaksud untuk membunuh rasul-rasul itu. Saudara, kita lihat dalam kisah ini, imam besar dan ahli Taurat sangat tertusuk hatinya dengan kemarahan dan kegusaran karena penjelasan para rasul. Ketika para rasul menjelaskan kebenaran kepada mereka, kebenaran itu mengganggu hati mereka karena apa yang telah mereka lakukan adalah hal yang salah. Saudara, begitu juga pada saat ini, ketika Injil kebenaran dibagikan, baik melalui pemberitaan firman dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti, setiap renungan-renungan pagi yang kita ikuti juga, bagaimanakah respon kita ketika menerimanya? Bagi sebagian orang, Injil itu seperti bau kehidupan yang menghidupkan. Sedangkan bagi yang lain, bau kematian yang mematikan.
Injil dapat menjadi pengganggu dalam diri seseorang yang melakukan dosa. Sedangkan Injil juga dapat menjadi sahabat bagi orang-orang yang melakukan kebenaran. Melalui renungan hari ini, marilah kita memeriksa setiap hati kita. Marilah kita selalu membuka diri ketika Injil diberitakan, sehingga kehidupan kita dapat terus berjalan dalam kebenaran Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah respon kita saat menerima Injil kebenaran? Apakah kita membuka diri untuk diubah atau kita malah menutup diri? Jika selama ini kita masih menutup hati kita dengan Injil kebenaran, maka marilah kita berdoa kepada Allah meminta untuk mengubahkan hati kita. Sehingga mulai saat ini kita menjadi orang-orang yang terbuka untuk Injil. Saudara, mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan kembali mengajarkan pada setiap kami untuk setiap kami menjadi pribadi yang terbuka terhadap Injil. Mungkin ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan maupun melalui renungan-renungan yang kami dengar. Mungkin ketika kami mendengar firman Tuhan itu menegur kami. Mungkin ketika kami mendengar firman itu menunjukkan kepada kami bahwa kami telah melakukan hal yang salah. Dan mungkin selama ini ketika kami menerima hal itu, kami menutup hati kami menutup diri kami untuk diubah. Untuk kami berubah tidak lagi melakukan hal yang salah. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai saat ini Tuhan, kami minta biar Roh Kudus menolong kami. Biar Allah sendiri yang mengubah hati dan kehidupan kami. Sehingga mulai saat ini ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik itu yang menegur kami, baik itu yang mengingatkan kami, baik itu yang membawa kabar sukacita kepada setiap kami dapat terima semua itu dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.